Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai ayat 36. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang akan Tuhan perdengarkan bagi kami pada saat ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 68 ayat 25 sampai ayat 36. Demikian kebenaran firman Tuhan. Orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana dalam jemaah pujian Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu yang berjalan depan mereka, pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Jebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa, izinkanlah mereka yang mengejar perak. Serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 68 ini adalah salah satu bagian dari pemazmur yang menggambarkan saat yang terindah di mana terdapat nyanyian kemenangan umat Allah. Di sini kita lihat ini merupakan perarakan kemenangan Allah. Simbol kemenangan ini ditandai dengan tabut Allah, yaitu bukti kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah umatnya. Jadi suku-suku Benyamin, Yehuda, Jebulon, Naftali, seluruh suku harus hadir, menikmati dan ikut dalam nyanyian kemenangan dan kemuliaan Tuhan Allah. Allah diarak sebagai Raja. Ini adalah peristiwa perayaan kemenangan dan penobatan sebagai Raja. Benjamin dan Yehuda mewakili suku-suku di selatan, sementara Jebulon dan Naftali mewakili suku-suku di utara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu seluruh bumi harus bernyanyi dan bermasmur bagi Allah dan sungguh-sungguh mengakui kemuliaan Allah sambil memberi diri untuk tunduk pada otoritasnya. Kita harus mengakui kekuasaan Allah. Jika kita sudah percaya kepada Allah, maka sesungguhnya ataupun seutuhnya kita harus menggantungkan iman dan pengharapan kita kepada kuasa Allah saja. Jika kita telah percaya bahwa Tuhan itu adalah keselamatan, Tuhan itu adalah kekuatan, maka kita haruslah meletakkan pengharapan iman kita hanya kepada Tuhan. Kita jangan mencoba menduakan iman percaya kita. Kita harus menghindari diri dari ketergantungan pada kuasa lain selain kuasa Allah. Hanya ada satu kuasa ilahi yang mampu menyelamatkan kita di dunia ini, yaitu kuasa Allah. Jadi ini adalah yang harus kita imani dalam kehidupan kita, bahwa kuasa Allah lah yang menjamin kehidupan kita. Tidak ada kuasa lain. Maka sebagai orang percaya, jangan percaya dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jangan melibatkan diri kita untuk melakukan ataupun mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan dalam kehidupan kita, karena sesungguhnya kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan. Kita harus mengakui kemahadahsyatan Allah. Allah maha dahsyat di tempat kudusnya. Allah dari tempat maha kudusnya bisa memerintah semua ciptaannya. Allah berkuasa
mengatur jalannya kehidupan dunia dan segala isinya. Kemahakuasaannya sanggup, ya. Kemahakuasaan Tuhan ini membuat kita terheran-heran, karena Dia sanggup membuat segala sesuatunya indah pada waktunya, dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu, mari layakkanlah kita memberi pujian kepada Tuhan atas semua jawaban atas tindakan Allah kepada kita setiap hari. Maka ini juga Bapak Ibu yang terkasih tidak terlepas dari pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan bahwa Allah itu sangat besar dan tak tertandingi akan menyebabkan ungkapan pujian yang semakin besar. Maka pujian itu tidak terlepas dari pengenalan akan Tuhan. Pujian itu tidak terlepas dari pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan. Maka ketika pengalaman iman kita dan ketika kita merasakan kuasa Tuhan, itulah yang mendorong kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemazmur mengenal bahwa Allah itu sungguh besar, tidak tertandingi. Allah itu sungguh ajaib, bahkan Ia mengajak untuk mengagungkan keperkuasaannya yang tidak tertandingi. Ya, jadi pemazmur mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh luar biasa dan tidak tertandingi. Dan itu tidak hanya dikonsumsi oleh pemazmur, tapi dia mau mengajak orang lain untuk mengagungkan kemahaperkasaannya Tuhan yang tidak tertandingi itu. Maka saudara yang terkasih, mari kita juga sebagai orang yang percaya, yang sudah percaya akan kuasa Tuhan yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu menguatkan kita menjalani kehidupan ini, dan atas pengenalan kita akan Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang membuat semua indah pada waktunya, Allah yang membuat yang mustahil bisa nyata dalam kehidupan kita. Maka mari ini juga menjadi bahan kita untuk perkataan kita mengatakan kepada orang lain, sehingga orang lain juga rindu ataupun orang lain juga terundang untuk mengenal Allah dan hidup di dalam Allah. Maka saudara yang terkasih, tidak terhitung banyaknya alasan mengapa kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah kita seperti pemazmur yang selalu memberikan pujian kepada Tuhan, yang menaikkan syukur kepada Tuhan. Maka mari kita sebagai orang percaya, hendaklah kita seperti pemazmur yang senantiasa berkata bagi jiwanya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah melupakan segala kebaikannya. Inilah juga yang patut yang menjadi tekad kita sepanjang hidup kita. Kita harus mengatakan kepada jiwa kita, hai jiwaku, pujilah Tuhan, janganlah melupakan segala kebaikannya. Maka saudara yang terkasih, mari jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia telah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk keselamatan kita, kekuatan kita, pengharapan kita. Maka di dalam Yesus kita dijamin akan keselamatan atas kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita selalu bergantung kepada kuasa Tuhan, karena kuasa Tuhanlah jaminan kekuatan dalam segala kehidupan kita. Pemazmur bukan hanya mengenal Allah dalam kehidupannya, tetapi mengalami Allah dalam hidupnya. Dengan kemampuan jiwa mengalami Allah di dalam hidup, maka hati, pikiran, dan perbuatan pemazmur dengan sendirinya terdesak untuk memuji Tuhan. Jadi pujian itu bukan sekedar untayan syair, lagu atau nyanyian, namun adalah tautan hati dari hidup bersama Tuhan. Jadi ungkapan pemazmur, ungkapan pujian pemazmur ini adalah buah pengalamannya akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Ini adalah buah pengakuan imannya akan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupannya. Maka sesungguhnya ini adalah alasan penggerak bagi kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Maka kita datang ke gereja memuji dan memuliakan Tuhan, itu bukan karena rutinitas, itu bukan karena kebiasaan, tapi kita datang itu adalah karena kita merasakan ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, dan kita mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang mendorong kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi ketika kita datang ke gereja hanya memenuhi rutinitas kita secara seremonial, maka itu tidak akan melahirkan pujian.
yang tulus, yang ikhlas kepada Tuhan. Maka sering jemaat yang lain sudah bernyanyi, kita diam. Ya, orang lain mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita bermain, bahkan membuka handphone, membalas Facebook, dan membuat status di saat ibadah, bahkan di saat mendengarkan firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, bagaimana kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu adalah karena kita mengalami karya Tuhan dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita tidak main-main untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi kita, ya, memuji dan memuliakan Tuhan melalui hati dan pikiran yang sungguh-sungguh, sehingga pujian kita bukan hanya sebatas lagu pujian, tapi pujian itu adalah bagian daripada pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, pesan khotbah kita adalah Allah adalah keselamatan kita. Akuilah kekuasaan Allah, dan Allah mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada kita. Di saat kita mengalami beban, pergumulan hidup yang berat, di saat kita jatuh dalam kesesakan, di saat tubuh kita disapa penyakit yang parah, di saat kita mengalami kegagalan, ingatlah bahwa Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan kita. Akuilah kekuasaannya yang sanggup menolong kita. Allah telah mengaruniakan kepada kita anaknya Yesus Kristus sebagai sumber kuasa dan kekuatan kita. Allah telah menebus kita sekali untuk selamanya dan satu untuk semua dalam Kristus Yesus. Maka saudara yang terkasih, apa yang dikatakan dalam ayat 35 sampai ayat 36, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya Allah Israel. Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Maka ini adalah sukacita kita yang sungguh luar biasa. Karena apa? Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Maka respon kita adalah memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan buat segala karya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, terkhusus keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akuilah kekuasaan Allah. Ketika kita mengakui kekuasaan Allah, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerahkan kehidupan kita secara totalitas kepada kuasa Tuhan. Ketika kita mengakui kekuasaan Allah, maka yakinilah tidak ada kuasa yang lain yang kita layak pakai, yang kita layak pergunakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Cukuplah kekuasaan daripada Allah, kekuatan daripada Allah, itu yang kita pergunakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Dia adalah Allah kita. Dia adalah Raja dari segala raja, sehingga Raja menyembah Allah dan memberikan persembahan kepada Allah. Maka mari kita sebagai umat Allah berlindunglah di tangan Allah. Karena apa? Karena Tuhan akan memberkati setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari kenalilah Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan datanglah kepada Tuhan, dan sujud di hadapan Tuhan, dan andalkanlah Tuhan. Maka mujizat itu nyata dalam kehidupan kita, dan segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai kita semua. Salam.